Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil ibad. Wassalatu wassalam ala al-hadi ila sabilir rasyad. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala al-ali wal ashab wa atba'ihi ila yaumil hisab. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Ustaz Wendy, Ustaz Usep, dan Kang Ridwan, dan semua pengurus pimpin, dan para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya akan coba menyampaikan tentang worldview sebagai asas ilmu pengetahuan. Ya, sebenarnya ini bukan hanya asas ilmu pengetahuan, tapi pandangan alam ini adalah asas dari semua kegiatan kita, semua yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan karena itu kegiatan ilmiah itu sebenarnya hanya bagian kecil dari keseluruhan aktivitas hidup kita ini. Ya, artinya ini bisa kita perluas sebenarnya perbincangannya, worldview sebagai asas pendidikan, asas kegiatan ekonomi, keuangan, kemudian ke tatanegaraan, kemasyarakatan, kenegaraan, perpolitikan, dan seterusnya. Saya ingin mulai dengan beberapa kasus contoh. Yang pertama, ini kasus seorang karyawan British Airways. Ya, waktu itu mungkin dia masih aktif ya, kalau sekarang mungkin sudah pensiun. Jadi dia ini sudah lama di Inggris, dan dia melayani di counter check-in. Nah, kemudian pada suatu hari itu ada salah seorang penumpang yang mengadu ke manajer karena merasa terganggu dengan kalung salib yang dipakai oleh namanya ini Nadia Ewida. Dia ini Kristen Koptik, orang Mesir asalnya, tapi mungkin sudah imigran, nggak tahu apa sudah jadi warga negara Inggris. Yang jelas dia kerja di bandara dan kerja di counter check-in itu. Jadi persoalan ini kemudian sampai ke pengadilan karena dia ditegur oleh manajernya pakai kalung salib ketika melayani penumpang. Dia ditegur, dia nggak terima. Kemudian ya kasusnya sampai kemudian ke tuntut-menuntut ke pengadilan. Terus di pengadilan Inggris, pengadilan negeri, dia kalah. Tapi kemudian dia mengajukan banding ke pengadilan Uni Eropa untuk hak asasi manusia, dan dia menang. Nah, ini beritanya ya. The case dates back to 2006 when Miss Ewida, a Coptic Christian, was sent home by her employer for wearing a small silver cross. Ya, kalau sekarang mungkin misalnya pakai jilbab gitu ya. Ini kan simbol agama ini, kalung salib ini. Although the crucifix was subsequently deemed acceptable under the airline's revised uniform policy, karena kasus itu kemudian jadi panjang, maka akhirnya sih katanya
pihak British Airways itu mengubah kebijakan bahwa karyawannya boleh menggunakan simbol-simbol agama begini. Nah, itu penumpang yang merasa terganggu. Itu karena dia bilang ini kan bandara, ini tempat layanan umum, bukan gereja. Jadi kalau dia bilang kalau mau pakai salib di rumah sendiri atau di gereja terserah. Tapi ini kan katanya British Airways. British Airways ini perusahaan dia bilang untuk layanan umum. Jadi ya sepatutnya harus steril dari pengaruh-pengaruh agama. Ini ya, was updated kebijakan perusahaan diubah pada tahun 2007 menyusul kasus ini to permit visible religious symbols. Ms. Ewida had been sufficiently irked by British Airways' original stance to take the matter to court. Her case was dismissed by the Employment Tribunal. Nah, ini di namanya Industrial Court ya kalau di Malaysia, kalau di sini mungkin pengadilan tata usaha gitu. And Court of Appeal in 2010, but she was victorious at the ECHR, European Court of Human Rights. Ya, kedua ini kasus waktu terjadi tsunami dan kemudian yang paling yang terbaru mungkin kasus di Donggala. Itu gempa bumi, kemudian sampai ada juga tsunami yang kita tahu itu ratusan orang juga itu kan jadi korban. Nah, saya ingat itu di diskusi WhatsApp di grup yang saya saya ikuti, salah satunya ini grup alumni pesantren. Jadi kan mereka rata-rata ustadz, berarti mereka ya pengetahuan agamanya cukup lah gitu kan. Tapi ternyata ketika terjadi kasus gempa bumi itu, kemudian kan banyak tuh berseliweran komentar-komentar, posting-posting yang orang empower. Nah, di situ terjadi silang pendapat. Jadi sama-sama alumni pesantren tapi berbeda. Jadi ada satu mengatakan ini dia satu dosen di UIN Banten, satu lagi dosen di Unisola, dosen agama ya. Jadi dia mengatakan wah itu kan peristiwa alam biasa katanya, gempa bumi, banjir dan sebagainya itu peristiwa alam biasa. Itu gempa bumi terjadi karena pergeseran lempengan bumi katanya gitu. Nah, ini pernyataan ini maksudnya tuh untuk mengcounter pernyataan yang berbeda ya, mengatakan bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah, itu karena di sana katanya ada praktek-praktek ritual-ritual syirik tuh penduduk lokal di sana. Jadi itu katanya sebenarnya sudah diperingatkan oleh Habib di sana itu supaya jangan misalnya memberikan sesajen dan macam-macam lah gitu. Nah terus jadi kemudian ada yang berargumen begini, kalau gempa bumi itu karena maksiat, kenapa Jakarta tidak ada gempa bumi? Dia bilang gitu. Jadi padahal maksiat itu lebih banyak di Jakarta. Harusnya Jakarta dong yang kena. Nah, karena Jakarta banyak maksiat tapi tidak terjadi gempa bumi, berarti kejadian gempa bumi di Donggala itu bukan karena maksiat, itu karena pergeseran lempengan bumi. Nah, kasus yang ketiga, ini mungkin bukan kasus ya, ini ya berita lah ini. Tapi karena ini ya case itu maksudnya kejadian. Ya, kasus itu kan dari bahasa Latin sebenarnya. Kasus itu artinya incident ya, something that happened.
itu kasus kejadian. Dalam kunjungan ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ini laporan pada tahun 2017, bulan Maret. Nah, jadi kunjungannya itu tanggal 24 Maret, hari Jumat. Beritanya di BBC Online, ini berita tanggal 28. Presiden berpendapat bahwa telah terjadi gesekan dalam pemilihan kepala daerah yang seharusnya dihindarkan dengan tidak mencampur adukan politik dan agama. Dipisah betul sehingga rakyat tahu mana yang agama dan mana yang politik. Nah, ini dari 3 kasus ini tadi, kasus Bu Ewida, kemudian debat di WA Group ini soal tsunami ini karena fenomena alam atau hukuman Tuhan, dan ini ya soal agama dan politik. Nah, ini sebenarnya menggambarkan worldview. Jadi kalau kita mau bicara worldview, kita bisa mulai dari sini nih. Jadi kenapa terjadi perbedaan pandangan, perbedaan kesimpulan, perbedaan interpretasi, dan kemudian juga perbedaan policy, ya, perbedaan kebijakan. Itu ya karena memang worldview-nya beda. Yang tadi yang misalnya yang menolak adanya simbol-simbol agama di ruang publik itu ya memang mengatakan bahwa agama itu harusnya urusan pribadi, bukan urusan tidak usah masuk ke ranah ekonomi. Jadi misalnya dalam perbankan itu nggak usah bawa-bawa agama, dalam ekonomi nggak usah bawa-bawa agama, dalam politik nggak usah bawa-bawa agama. Agama itu tempatnya di masjid, ngaji, sembahyang, haji, umroh, itu agama. People view the same thing differently. Jadi, tadi ya, kalung salib, kemudian gempa bumi, kemudian apalagi ya, kegiatan politik gitu ya. Nah, tapi cara orang memandang, cara orang memaknai, memberikan makna. Nah, ini view di sini make sense gitu. Termasuk juga to see melihat tujuannya itu. Tujuannya apa, makna di balik itu apa. Nah, itu berbeda-beda. People hold different beliefs, they show different attitudes, and they give different responses. People's behavior, preferences, ini bukan referensi ya, kalau ada P-nya, ini preferences, ini berarti kesukaan pilihannya. Itu berbeda-beda sebenarnya karena ya worldview-nya berbeda. Gampangnya itu worldview adalah semua yang tersimpan di dalam akal pikiran kita, yang mempengaruhi, yang mengarahkan, yang memandu kegiatan kita, tindakan kita, keputusan kita, sikap kita. Nah, itulah worldview. So worldview is a set of ideas, of concepts, of opinions, of beliefs, of thought, of assumptions, of theories. Kalau pakai bahasa Arab, ya, worldview itu adalah jumlatul ara, wa tasawurat, wa tasdiqat, wal i'tiqadat, wal aqaid, wal afkar. Nah, ini kan masih umum nih, the ideas. Nanti ideas maksudnya umum karena ideas berarti the ideas of X, Y, Z, ideas misalnya pemahaman ataupun konsep atau ide tentang pendidikan, tentang kebahagiaan, tentang
kekayaan, tentang kebebasan, tentang hak. Apa itu hak? Nah, sekarang ini kan misalnya orang LGBT bilang, oh, ya itu hak kami untuk mempunyai orientasi seksual yang berbeda. Apakah itu hak? Nah, itu berarti dia punya konsep tentang hak gitu. Kata dia, hak itu kan right. Gitu. I'm human, and as human I have right. Where is my right as a human being? Kata dia, it is my right as a human being to be LGBT. Nah, kemudian dari situlah, dari ide, dari pemahaman dia tentang right yang salah. Right itu kan artinya benar. Pemahaman tentang hak yang salah itu kemudian muncul tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang salah. Contoh vulgarnya mungkin begini ya. Ini misalnya the idea of freedom. Freedom is an idea. Freedom is not an object. Freedom exists in the mind. Freedom is an idea. Jadi kebebasan itu bukan benda, makanya nggak ada kebebasan dijual di warung. Kita ke warung atau ke Alfamart nanya, Mbak, ada kebebasan nggak? Dia bingung, mau beli apa? Saya mau beli kebebasan. Kebebasan nggak dijual ya. Tapi orang bersedia mati demi kebebasan. Kebebasan itu ide. Kemudian nanti kebebasan politik, ya, political freedom, economic freedom, sampai ke sexual freedom, personal freedom, social freedom, all kinds of freedom. Kemudian dari ide itu, dari pendapat itu, dari gagasan itu, orang membuat keputusan to do or not to do. To do or not to do. To be or not to be. To take or not to take. To get or not to get. To act or not to act. Sampai kemudian muncullah tindakannya. Ini bukan hanya action, tapi juga policy, kebijakan, undang-undang, aturan. Itu kan aturan itu untuk mengatur perbuatan, regulasi itu dibuat untuk mengatur. Misalnya kan action itu termasuk legislasi, maksud saya. Membuat undang-undang, misalnya undang-undang orang harus pakai masker. Itu kan undang-undang. Tadinya orang tidak pakai masker, kemudian jadi pakai masker. Undang-undang mau vaksinasi, gitu. Jadi kita lihat ini semua berkaitan. What we have as human beings in the mind will determine, will guide our decision, and our decision itu will bear an impact on our action. Dan itu sebenarnya yang menentukan apa yang kita lakukan. Istilah worldview sendiri sebenarnya bukan berasal dari orang-orang Inggris ya, tapi istilah ini menurut penelitian itu pertama kali digunakan oleh orang-orang Jerman. Nah, salah satunya adalah Immanuel Kant. Dalam bukunya Kritik der Urteilskraft yang terbit tahun 1790, Immanuel Kant menggunakan istilah Weltanschauung dalam bahasa Jerman. Welt itu artinya dunia, world. Kemudian Anschauung ini vision. Ya, jadi
walaupun tulisannya digabung kalau bahasa Jerman itu, tapi bacanya dipisah. Weltanschauung. Kata Immanuel Kant, Weltanschauung meint also zunächst ganz allgemein die Fähigkeit, die Welt unter eine ästhetisch rezeptive Anschauung zu bringen und sie als unendlich vielfältige Erscheinung in Begriffe zu fassen. Worldview itu adalah kemampuan kita untuk mengolah apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita saksikan, apa yang kita pelajari. Berarti mengolah apa yang kita dapat dari kehidupan ini itu di dalam pikiran kita. Dan kemudian bagaimana kita memberikan makna, bagaimana kita memahami realitas itu berdasarkan konsep-konsep yang ada di dalam pikiran kita. Karena kan begini, kita lihat binatang. Kalau kita ke kebun binatang, kita lihat banyak binatang. Kemudian setiap binatang itu kita simpan di dalam pikiran kita konsepnya. Kalau gajah ya gambarnya saja, tapi jadi ada gajah, ada kucing. Nah, itu yang kita simpan dalam pikiran kita adalah sebenarnya hanya gambarnya, ya, hanya image-nya saja. Tapi kalau binatang itu adalah konsep. Makanya kalau kita tanya mana binatang, nggak ada. Kalau kita tunjuk misalnya ini ada semut, kita bilang ini binatang. ini semut. Oh, tapi ya semut itu termasuk golongan binatang. Nah, jadi kalau binatang itu sendiri adalah konsep. Kalau semut itu bukan konsep, dia ada memang partikulernya. Nah, kemudian konsep-konsep itu binatang termasuk negara. Makanya negara ini juga nggak dijual di Alfamart. Karena negara itu adalah konsep. Kalau bendera, nah itu bisa dijual. Bendera ada bendera dari kain. Tapi kalau negara terbuat dari apa? Dari kain. Bukan kan, negara itu adalah konsep. Nah itu semua konsep-konsep itu, dengan konsep-konsep itulah kita mengolah dan kita merespon realitas ini. So worldview is the totality of how we represent and we understand the world around us, the world we live in. Selain Immanuel Kant yang menggunakan istilah worldview dalam pemikirannya adalah Wilhelm Dilthey. Ini saya lewatkan saja. Dan Sigmund Freud juga. Ini pakar psikoanalisis. Dia mengatakan, Weltanschauung ist eine intellektuelle Konstruktion, die alle Probleme unseres Daseins aus einer übergeordneten Annahme einheitlich löst. Kata dia, worldview adalah bangunan pikiran, an intellectual construction. Ini intellectual sini maksudnya akal ya, berarti in the mind. Construction di sini ya, structure. Jadi di dalam pikiran kita itu ada banyak konsep, ada banyak ide, ada banyak pendapat, ada banyak pemahaman. Jadi worldview itu yang tadi sudah kita sebutkan terdiri dari ideas, concepts, notions, theories, assumptions, opinions. Nah itu semua kita susun, kita rapikan sehingga punya keterkaitan satu sama lain di dalam pikiran kita itu. Nah, mungkin perumpamaannya bisa kita buat seperti kayak
kalau kita mau bangun rumah, kan kita beli bahan-bahannya tuh, kita beli pasir, kita beli batu, batu bata, kita beli semen, beli batako, beli kayu, beli besi. Nah itu kalau itu semua bahan-bahan itu kita beli kemudian kita tumpuk saja, tidak menjadi rumah. Untuk menjadi rumah itu kan harus disusun. Nah sebenarnya begitu juga. Berbagai macam konsep yang kita dapat dari pengamatan, dari pembelajaran, dari pengalaman, itu semua kita masukkan ke dalam pikiran kita simpan, tapi bukan sekedar ditumpuk saja, tidak, tapi kita susun itu. Dengan susunan itulah kemudian kita bisa memahami banyak hal dan bisa mengembangkan pengetahuan kita. Itulah ya kata Freud yang disebut sebagai worldview. Jadi worldview itu sebenarnya adalah a system of beliefs, a system of ideas, a system of everything that we have in our mind. Salah satu yang menjelaskan worldview dengan sangat baik adalah James Sire dalam buku ini The Universe Next Door. Cari ini ya, A Basic Worldview Catalog. Basic Worldview Catalog, The Universe Next Door. Dalam buku ini halaman 15 dia memberikan definisi worldview is a set of presuppositions. Kita bisa langsung ke sini ya, which we hold about the basic makeup of our world. Makeup di sini maksudnya structure ya, bukan makeup untuk perempuan itu bukan itu ya. Ini maksudnya structure atau composition. Dan dia terangkan apa maksudnya presupposition. Katanya presupposition adalah assumption which may be true, partially true, or entirely false. Yang kita simpan di dalam pikiran kita itu bukan hanya teori-teori, pendapat-pendapat, kepercayaan-kepercayaan yang benar, tapi juga yang hanya separuh benar, kemungkinan benar, atau bahkan sebenarnya salah. Tapi kita simpan sampai satu saat nanti, misalnya ketika kita mengerti yang salah-salah itu, kita buang. Wah, saya selama ini keliru. Ada yang menyadari itu sesudah misalnya 20 tahun, sudah ada yang mungkin sudah 60 tahun baru sadar ya, bahwa yang selama ini dipegang, which we hold, itu consciously, dengan sadar atau subconsciously atau tanpa disadari, maksudnya tanpa disadari kesalahannya atau tanpa disadari itu benar, atau saya selama ini nggak tahu bahwa itu benar. Kemudian consistently and inconsistently. Kok bisa begini, bisa secara konsisten dan inkonsisten? Iya, karena dalam psikologi itu ada istilahnya cognitive dissonance. Cognitive dissonance. Ini gampangnya ini semacam apa, perang batin lah gitu. Jadi kalau dalam pikiran kita ada dua opini, ada dua teori, ada dua pendapat, ada dua kepercayaan, itu yang tidak cocok sebenarnya. Misalnya di satu sisi misalnya kita tahu bahwa ini kalau kayak ada orang misalnya LGBT, tapi terus dia orang Kristen, Katolik misalnya, itu di dalam Bible dikatakan bahwa homoseksual itu adalah tindakan perbuatan yang salah, dosa besar. Nah, terus tapi dia menjadi gay, itu dia sebenarnya mengalami disonansi dan dia berarti inkonsisten. Perbuatannya dia, tindakannya dia itu inkonsisten dengan apa yang ada di dalam pikirannya dia. Jadi dia tahu dia salah, dia tahu perbuatannya salah, tapi dia lakukan. Yang juga
penjelasan kurang lebih sama ini dari Leo Apostol, ini juga orang Katolik juga ya. Worldview is a coherent collection of concepts and theories. Yang dengan itu tadi sama seperti Immanuel Kant bilang, by which we make sense, we understand, uh, we make sense of the reality, we understand the world, we interpret the world, and we act accordingly. Definisi yang sering dikutip oleh Pak Hamid adalah ini ya, definisi Thomas Wall dalam bukunya Thinking Critically About Philosophical Problems. Worldview is an integrated system of basic beliefs about yourself, about reality, and about existence. Nah, nanti kalau yang ingin mendalami bisa cari bukunya David Nogel, Worldview, The History of a Concept. Nah, cari buku ini buku menelusuri bagaimana konsep worldview itu digunakan oleh para pemikir dari zaman Immanuel Kant dari abad ke-18 ya sampai sekarang ini. Ada macam-macam pandangan alam atau worldview. Dulu di Indonesia diterjemahkan pandangan dunia. Kalau ada juga yang menerjemahkan pandangan hidup atau falsafah hidup kalau Buya Hamka. Kalau di Malaysia diterjemahkan sebagai pandangan alam. Saya kira ada juga alternatif terjemahan yang mungkin lebih Indonesia, rasanya lebih pas gitu. Itu dari Kang Subhi itu ya, pandangan semesta. Saya kira itu mungkin bisa jadi alternatif gitu, pandangan semesta. Pandangan yang menyeluruh. Ini ada macam-macam sebenarnya karena ya kalau kita uraikan ada scientific worldviews seperti naturalisme, positivisme, empirisisme, itu scientific worldview. Kemudian ya, pandangan hidup agama, religious worldviews, Islamic worldview, Jewish worldview, Christian worldview, Hindu worldview, Buddhist worldview. Kemudian pandangan atau falsafah hidup atau pandangan alam filosofis seperti monisme, dualisme, materialisme, idealisme. Atau ini ya, political worldviews yang lebih sering disebut sebagai ideologi. Nasionalisme, komunisme, sekularisme, kemudian patriotisme. Ini semua adalah varian-varian dari worldview yang ada. Di kalangan orang Kristen sebenarnya sudah lama mereka menggunakan istilah worldview ini, dan banyak juga buku-buku yang tersedia ya. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan di kalangan kita orang Islam juga akan banyak orang yang menulis. Maka saya kira tidak cukup hanya 1-2 buku. Di Unida itu sudah ada buku yang terbit. Kemudian di Wika juga Ustaz Abbas Mansur juga kalau nggak salah sudah menerbitkan buku itu tentang Islamic worldview. Ini kita lihat ini William Craig ya, nulis Philosophical Foundation for the Christian Worldview. Kemudian ini tim David Nogel dan kawan-kawan, An Introduction to Christian Worldview, Pursuing God's Perspective in a Pluralistic World. Christian Worldview, A Student's Guide. Ya, mudah-mudahan nanti akan muncul lah buku begini ya, Islamic Worldview, A Student's Guide, An Introduction to Islamic Worldview, Philosophical Foundation for an Islamic Worldview.
istilah yang lebih ringkas dan lebih mungkin lebih sederhana adalah mind sebenarnya. Mind atau mentality. Ini menurut saya sinonim maknanya dengan worldview. Seperti bukunya Richard Tarnas, The Passion of the Western Mind. The Western Mind diterangkan di sini di anak judulnya, Understanding the Ideas that Have Shaped Our Worldview. Jadi the Western Mind is the Western Worldview. Dan Western Worldview itu terdiri dari 4 unsur, kata Profesor atas itu unsur Yahudi, unsur Kristen, kemudian unsur Yunani, dan unsur Romawi. Nah, kalau secara spesifik, bahkan ini kita lihat ini buku-buku akademik, ya, bukan buku-buku komersil, bukan buku-buku populer. Ini terbitan Oxford University Press. The Worldview of Personalism, a Darwinian Worldview, Sociobiology, Environmental Ethics, and the work of Edward Wilson. The Way of Science, Finding Truth and Meaning in a Scientific Worldview. Ini tentang Darwinian worldview ya, yang dianut dan sekarang ini yang dibilang ilmiah ya ini ya, Darwinian worldview. If you don't subscribe to Darwinian worldview, then you are not scientific. For those who find meaning and purpose in religious certainties, the Darwinian worldview can be enraging, frightening, and even terrifying. Bagi orang-orang yang beragama, mungkin worldview Darwinian ini bikin marah, menakutkan, mengerikan. It recognizes nothing that can be called sacred, karena pandangan Darwinian ini tidak mengakui adanya sesuatu yang suci. Tidak ada kitab suci, tidak ada orang suci, tidak ada tanah suci. It poses an inexorable universe, full of beauty and death, but emptied of spiritual content. A universe drained of sin, redemption, grace. Karena ini melihat Darwinian, worldview Darwin ini menganjurkan orang untuk melihat dunia ini penuh dengan keindahan dan kematian, tapi tidak ada nilai-nilai spiritualnya. Rejecting the Darwinian worldview has always been a secondary theme in the larger legacy that origin of species has created. Ini katanya ya akan bertarung terus memang. Jadi katanya worldview yang berlawanan dengan ini. Ya. Jadi Darwinian worldview kalau bagi orang-orang Barat ini memang bertolak belakang dengan biblical worldview. Religious worldview. Pertanyaannya tentu ini apa ini? Apakah ini kan tadi sudah dikatakan ya, worldview is a set of ideas, of opinion, of beliefs, of theories, of assumptions, of notions. Terus yang digambarkan di sini bahwa 4.500 tahun yang lalu itu terjadi pembentukan bumi, bla 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 bla. Ini sebenarnya apa ini? Apakah ini fakta
atau ini dugaan. Nah, kemudian contoh lainnya dari scientific worldview adalah naturalisme. Ini juga buku akademik. Ini terbitan Oxford juga. Blackwell ini salah satu college di Oxford, Blackwell College. Naturalisme itu mengajarkan, nah mungkin di sekolah juga ya jangan-jangan anak-anak kita juga diajarkan untuk menganggap bumi ini sebagai ibu. Mirip ini dengan lagu Indonesia, lagu di kita ya. Kulihat Ibu Pertiwi. Dulu saya tanya Ibu Pertiwi itu rumahnya di mana? Ternyata Ibu Pertiwi itu tanah air katanya. Jadi pernah saya naik kereta dari bandara Kuala Lumpur, bandara internasionalnya ke pusat kota. Nah, itu kan ada di kereta ekspres itu ada TV yang di situ ditayangkan lah ya program singkat. Nah, salah satunya itu adalah kampanye naturalisme. Jadi save our mother earth. Selamatkan bumi, ibu kita. Ini kalau ada mother, ini berarti kan ada father-nya. Kemudian ada children-nya. Iya, kata mereka, we are all children of nature. Terus father-nya mana? The sky, the heaven is our father. And the earth is our mother. Ini udah kombinasi antara fakta dan fiksi. Worldview itu bukan hanya sebenarnya tertuang di dalam tindakan, tapi juga sebenarnya dalam bacaan seperti karya sastra. Makanya misalnya kalau kita baca buku-buku Pramudia Anantatur, itu menayangkan worldview. Nah, rata-rata novel itu menayangkan worldview penulisnya ataupun worldview yang ingin memang ingin ditampilkan, ingin ditayangkan. Maka misalnya nih, ini analisis Peter Kraft, ya. The worldview behind the Lord of the Ring, the philosophy of Tolkien. Jadi sebenarnya bisa kalau mau menugaskan ke mahasiswa, jadi coba analisis worldview dalam misalnya novelnya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Kata William Craig di buku Philosophical Foundation for Christian Worldview, talking about worldview is dealing with the big questions. Pertanyaan-pertanyaan besar yang dijawab dalam worldview itu adalah pertama mengenai realitas. Sebenarnya yang nyata itu apa? Apakah yang nyata itu, apakah gini, what is real? Jadi what is real itu berarti what is reality? Apakah reality itu matter? Kemudian apakah ada yang namanya roh? Roh itu ada apa tidak? Atau roh itu cuma imajinasi? Kemudian Tuhan itu ada apa tidak? Kemudian truth, ya. What is true? What is truth? Kemudian tentang manusia. Kenapa manusia ada? Untuk apa manusia ada? Untuk apa sebenarnya kita ini hidup? Terus
Terus kenapa banyak sekali terjadi ketidakadilan? Kenapa banyak sekali terjadi penganiayaan? Banyak sekali terjadi kejahatan? Kenapa orang baik justru kabalangsa? Orang yang jahat itu justru hidupnya senang. Terus, nah ini pertanyaannya misalnya yang coba dijawab oleh Hawking ya. How did everything begin? Sebenarnya semua ini bermula kapan dan bagaimana? Bagaimana alam semesta ini, dunia ini muncul? Dan kemudian what is the future? Itu juga pertanyaannya. What is the beginning and what is the future? Lalu sesudah ini apa? Bukan hanya what is next after you die. Sesudah mati itu apakah ada urusan lagi apa tidak, atau hidup kita itu selesai dengan kematian kita. Kemudian alam semesta ini apakah akan terus ada? These are all big questions. Ya, kalau small question itu nanti sore mau kemana ya? Nah, itu small questions. Atau nanti saya dapat kerja di mana ya? The small question, trivial questions. These are big questions. Di samping buku tadi, Universe Next Door, dan tadi Philosophical Foundation for Christian Worldview, Anda juga bisa cari buku ini ya, To Everyone an Answer, A Case for the Christian Worldview. Dan buku James Hire yang kedua ini, Naming the Elephant, Worldview as a Concept. Oke, sekarang tentang Islamic Worldview. Istilah Islamic Worldview memang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Kalau istilahnya, ya. Tapi tentu saja kalau substansinya ya, Quran itu menayangkan worldview. The Quran is expressing a worldview. Itu yang disebut oleh Toshiko Izetsu Quranic Wealth and Shavu. Dari itu Izetsu, Toshiko Izetsu, bukan Isuzu. Kalau Isuzu itu merek mobil. Izetsu. Coba cari di Google gini nanti ya. Izetsu Quranic Wealth and Shavu. Istilah worldview ini memang baru populer di zaman modern di abad ke-20 ini, dari tahun 1900-an. Di antara tokoh-tokoh yang menggunakan istilah Islamic worldview adalah Abul Ala al-Maududi, kemudian Said Qutb, kemudian Syekh Atif Zain, dan Prof. Naqib Alatas. Namun istilah yang mereka gunakan itu berbeda-beda, walaupun maksudnya itu sama. Yang dimaksud adalah worldview Islam, falsafah hidup, pandangan alam orang Islam. Al-Maududi menggunakan istilah Islami Nadhariyat, Said Qutb menggunakan istilah tasawur Islami, kemudian Syekh Atif Zain menggunakan istilah Al-Mabda'ul Islami, Prof. Alatas menggunakan istilah Ru'yatul Islam lil Wujud. Di Timur Tengah, orang-orang Arab ya, cendekiawan kontemporer, itu menggunakan istilah ini, Nadhariyatul Kaun. Nadhariyatul Kaun. Salam close itu. Nah ini penjelasan dari Abul Ala al-Maududi. Islami Nadhariyat adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan, tauhid,
syahadatul tauhid yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia. Itu kan berarti dari konsep ke aksi. Istilahnya Hasan Hanafi, minal aqidah ila thawrah. From concept to action, to activities. Sebab syahadat adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupannya secara menyeluruh. Intinya adalah how our action, our activities, what we are doing are guided by a set of Islamic concepts in our mind. Kemudian Syekh Samih Atif Zain ini menulis kitab ini ya, Al-Islam wa Ideologiyatul Insan. Namanya ini ya, Samih Atif Zain. Al-Islam wa Ideologiyatul Insan. Di sini beliau menerangkan apa yang disebutnya sebagai mabda. Nah, mabda ini titik tolak. Bisa kita sebut itu kan ya, point of departure. Point of departure ini ya, berarti adalah prinsipal. Ya, kata dia al-mabda'ul islami berarti titik tolak Islam, dasar yang islami itu merangkum sistem keimanan sebagai berikut. Sistem keimanan tentang hakikat wujud Allah, tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kewahyuan Al-Quran, tentang perkara-perkara yang gaib, dan tentang Islam sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan sesama manusia. Said Qutb menulis buku Muqawwimatut Tasawwurul Islami. Dia mengatakan Tasawwurul Islami, ini istilah untuk worldview yang beliau pakai, adalah akumulasi, adalah himpunan dari keyakinan asasi, keyakinan mendasar yang terbentuk dalam pikiran, dalam jiwa setiap orang Islam yang memberi gambaran yang khas berarti berbeda, tidak sama dengan gambaran yang dimiliki oleh pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang agama lain tentang wujud, tentang keseluruhan yang ada, dan apa-apa yang dibalik wujud itu. Bukunya Said Qutb ini sudah, alhamdulillah ternyata sudah ada terjemahnya bahasa Inggris yang diberi pengantar oleh Profesor Hamid Algar. Profesor Hamid Algar ini profesor di University of California, Berkeley. Diterjemahkan menjadi Basic Principles of the Islamic Worldview. Profesor Naqib Al-Attas mengatakan what is meant by worldview according to the perspective of Islam is, ini definisi beliau, the vision of reality and truth. Pandangan hidup Islami itu, pandangan alam yang Islami itu adalah pandangan mengenai tatapan semesta, mengenai realitas, tentang realitas dan kebenaran. Yang menatap adalah bukan mata kepala kita, tapi tatapan akal kita. Sehingga kita bisa mengerti itu berarti bisa memaknai wujud secara keseluruhan. Bukan hanya wujud secara keseluruhan itu berarti bukan hanya wujud kita ini apa, kita ini siapa, saya ini hakikatnya apa, tapi juga wujud kita lihat pohon itu apa hakikatnya, kita lihat langit itu apa, gunung apa hakikatnya. Terus bagaimana istilahnya, ini kita bilang to understand what existence is all about.
Kalau Anda baca, coba cari lah ya pidatonya Steve Jobs yang pendiri Mac gitu ya. Steve Jobs itu di pidatonya di Stanford, itu kan ada 3 bagian. Salah satu bagian pertamanya itu dia kasih judul ini, Connecting the Dots. Jadi dots itu kan titik. Jadi kalau wujud itu adalah keseluruhan. Ini kan setiap titik ini mewakili objek, mewakili sesuatu. Kemudian bagaimana menghubungkan titik-titik ini? Nah, itulah worldview. How you make sense of everything that exists, everything that you know, everything that you see, everything that you observe, everything that you have experienced in this world, that is your worldview. Uraian beliau bisa dibaca di bagian pendahuluan buku ini ya, Prolegomena to the Metaphysics of Islam, an exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam. Kata beliau, the worldview of Islam projects a view of reality and truth, al-wujud wal-haq. Pandangan alam yang Islami itu bukan hasil spekulasi filosofis, bukan. Jadi kan ya, kalau ajaran seperti nasionalisme yang kita sebut tadi, political worldview ya, nasionalisme, kemudian sekularisme, itu adalah hasil pemikiran filosofis. Komunisme itu adalah political worldview. Istilah lainnya ada ideologi. Itu memang hasil spekulasinya Karl Marx. Kalau Islam itu bukan. Jadi Islam itu bukan hasil spekulasi manusia yang bernama Muhammad, bukan. Nor is it restricted to the world of sensible experience. Dan Islam sebagai worldview itu bukan hanya membicarakan, bukan hanya memberikan panduan untuk memahami realitas tentang yang kelihatan saja, dunia yang fisik saja, tetapi juga realitas yang gaib tentang kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Untuk memahami worldview Islam ini, kata Prof. Alatas, kita perlu menjelaskan setiap konsep yang fundamental ini. Yang pertama, konsep tentang Tuhan. Nah, di situ berarti harus kita memahami tentang tauhid dan konsep yang berlawanan, syirik. Kemudian kita memahami konsep wahyu tentang Al-Quran, tentang kenabian, kemudian konsep penciptaan. Nah, karena ini nanti berkaitan dengan natural science. Kemudian konsep tentang manusia, tentang jiwa. Karena ini berkaitan nanti dengan psikologi, sosiologi, politik. Kemudian konsep tentang ilmu. Ini berkaitan dengan pendidikan. Konsep tentang agama, konsep tentang kebebasan, konsep tentang nilai-nilai keadilan, adab, kebijaksanaan. Nah, ini berkaitan dengan akhlak, dengan politik. Kemudian konsep tentang kebahagiaan. Said Qutb bahkan menguraikan ciri-ciri dari Islamic worldview. Kata beliau, worldview Islam itu, tasawur Islami itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan, Rabbani. Kemudian tidak berubah-ubah sesuai perkembangan zaman, mengikuti semangat zaman, tidak, tapi permanen.
kemudian komprehensif, syamil. Kok di sini ditulisnya syumul? Kalau syumul ini kata benda, kalau syamil kata sifat. Jadi ini sebenarnya syumul itu kemenyeluruhan. Syumul kemenyeluruhan. Syamil menyeluruh. Kemudian seimbang, seimbang proporsional, tidak berat sebelah, tidak misalnya menekankan satu hal kemudian mengesampingkan yang lain. Kemudian ijabi, positif, waqi'i, realistis, dan tauhidik, holistik, integrated atau terpadu. Nah, ini penjelasannya mungkin saya lewati saja karena waktunya tidak, mungkinnya tinggal sedikit lagi satu ini. Tentang misalnya kesyumulan, jadi kemenyeluruhan pandangan Islam ya. Jadi worldview yang Islami, jadi orang Islam itu harusnya punya pandangan yang menyeluruh tentang agama. Bahwa agama itu bukan hanya soal ibadah, agama itu bukan hanya soal ritual, agama. Jadi pendidikan itu agama, ekonomi itu juga urusan agama, politik itu juga urusan agama, pilkada, pilpres itu juga urusan agama. Kata Hasan al-Banna, memang masalah umat Islam ini sekarang begitu ya, sudah pemahaman kita tentang agama itu bukan hanya kurang, dangkal, tapi juga sudah terpotong-potong, sudah terdistorsi juga, dirobek-robek. Dan sempit juga, kita pikir agama itu hanya peribadatan, agama itu soal keyakinan aja. Jadi akhirnya muncullah kebingungan itu. Kalau ditanya, Anda ini mau berdakwah atau berpolitik? Kalau berpolitik, jangan berdakwah. Kalau berdakwah, jangan berpolitik. Jadi akhirnya apa? Banyak yang misalnya yang takut pada syariat Islam, anti pada syariat Islam. Orang Islam tapi anti syariat. Itu kan aneh. Jadi percaya pada Tuhan, percaya Nabi Muhammad itu Rasul. Tapi tidak itu tadi. Tapi ideologinya merah. Banyak yang kayak semangka gitu istilahnya, semangka kan gitu, kulitnya hijau dalamnya merah. Nah, contohnya juga kan yang pernyataan baru-baru ini tuh, salah seorang mantan pejabat militer kan mengatakan bahwa dalam pandangan Tuhan semua agama itu sama. Nah, itu antara kalau itu karena ketidakpahaman, ya itu jahil ya. Tapi kalau tidak paham berarti jahil. Tapi kalau sebenarnya tahu bahwa itu salah, bukan jahil berarti jahat. Jadi kemungkinannya begitu emang. Kalau tidak jahil, jahat. Nah, ini kayak masalah ekonomi, tatanan ekonomi, pengurusan keuangan. Ini sebenarnya ini urusan agama atau bukan? Di Indonesia kan tidak ada Islamic Bank ya, bank Islam tidak ada, adanya bank syariah. Jadi, sampai istilah saja pun itu pakai istilah Islam pun takut. Jadi bilang Islamofobia. Nah, kemudian yang terjadi juga adalah tadi Islam itu sudahlah tidak dipahami secara menyeluruh, sudahlah dipahami secara dangkal, secara sempit. Islam dirobek-robek pula,
dipecah-pecah pula. Jadi Islam Jawa. Nah, anehnya tidak ada Islam Sumatera, Islam Bugis, Islam modernis, Islam Nusantara, Islam politik, Islam inklusif, Islam liberal, Islam rasional. Ini maunya apa ya? Ini tadi saya bilang nih, kalau kayak ini ya, yang nulis buku ini Robert Hefner. Ini kalau ini sering ke Indonesia nih, kalau ke Indonesia datang pakai batik ya, karena dia bukan hanya fasih bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Jawa. Robert Hefner ini dari Ohio, panggilannya Bob ya, Bob Hefner. Nama lengkapnya Robert Hefner. Dia disertasinya itu udah terbitkan jadi buku. Itu penelitian tentang tradisi masyarakat Tengger di kaki Gunung Bromo itu. Bob Hefner. Berbulan-bulan dia di sana. Ya, kalau kayak dia ini ya mungkin kombinasi antara jahil dan jahat mungkin. Tapi kalau yang lain-lain ini saya nggak tahu juga ya. Wallahu a'lam lah biniyatihim. Karena memang tren di luar sana memang begini ya. European Islam, American Islam, Classical Islam, Medieval Islam, Contemporary Islam. Dan ini Martin van Braunten, ini masih hidup. Yang baru meninggal tuh Karl Steinbrink. Indonesian Islam. Ini semua yang membuat orang Islam itu semakin bingung. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, ulama Mesir, ya, rahimahullah, beliau sudah wafat, mengatakan al-Islam dinullahil kamil syamil. Wa risalatul Islam tajma'u baina dunya wal akhirah wa baina ruhaniyah wal madiyah. Wa tadayyunul maghsyus. Tadayyunul maghsyus. Tadayyun ini beragama, tadayyun. Maghsyus ini yang terdistorsi. Yang di situ ada penipuan-penipuan, ada tipu muslihat, ada ya tadi ada penyelewengan. Qad yakunu ankabil umami minal ilhadis sharih. Cara beragama yang terdistorsi, yang distortif itu lebih berbahaya bagi umat manusia, bagi masyarakat daripada kafir yang terang-terangan. Maksudnya kalau kafir terang-terangan kita langsung tahu itu emang bukan Islam. Ya udah biarin aja gitu kan. Lakum dinukum waliyadin. Nah yang bahaya ini yang gini, yang tadayunul maghsyus yang seperti ini. Islam liberal, Islam pluralis, Islam macam-macam itu. Orang-orang Barat, ini seperti Russell Rogers, mengatakan, ini dalam pengantar bukunya Understanding the Islamic Worldview. The Islamic worldview is baffling to many in the West and can even be a mystery to many who profess Islam. There are aspects of it that remain elusive. Pandangan orang Islam tentang kehidupan ini itu memang sering membuat orang Barat itu bingung. Dan bahkan katanya orang Islam sendiri banyak yang nggak paham. Dan di buku ini katanya dia menjelaskan Islamic worldview in a way that is relatively simple to grasp and provides insight regarding how those who practice Islam think. Ini sengaja ya, saya bedakan warnanya. Inilah definisi Islamic worldview mungkin secara populer. The Islamic worldview is how those who practice Islam think. If you are a practicing Muslim, then how you think about everything is the Islamic worldview because you are Muslim. Sekarang kaitan worldview dengan ilmu pengetahuan
sedikit aja lagi nih Kang Ridwan ya, Pak Sadwendi. Worldview tidak hanya menentukan tadi bagaimana kita beragama, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bernegara, berekonomi, tapi beribadah, tapi juga bagaimana kita sebenarnya berkegiatan sebagai ilmuwan, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, sebagai praktisi, sebagai profesional. Dan ini sudah dibahas juga sebenarnya oleh orang-orang Barat, ya, religion, science, and worldview. Cuma memang di negara kita itu kan memang pendidikan sains itu hanya menekankan aspek teknis, tapi aspek historis dan aspek filosofisnya itu tidak. Jadi entah itu tidak ada atau jadi kalau tidak ada ya tidak sama sekali, atau itu tidak ditekankan, kalaupun ada tapi tidak ditekankan. Jadi yang ditekankan adalah aspek teknisnya itu. Nah, ini jadi aspek teknis berarti technical knowledge-nya saja. Tapi aspek historisnya dan aspek filosofisnya tidak. Ya kalau aspek teknis, misalnya mahasiswa farmasi, 4 tahun belajar farmasi, kuliah farmasi itu untuk bisa memahami hal ihwal obat dari bagaimana mekanismenya, produksinya, sampai kemudian marketingnya, ya, penjualannya, begitulah. Untuk nanti misalnya bisa kerja ya sebagai apoteker, sebagai peneliti di industri obat, gitu. Tapi tidak sampai ke tidak cukup pengetahuan historis dan filosofisnya itu. Kata Profesor Alatas, walaupun ilmu itu pada hakikatnya, pada dasarnya itu berasal dari Tuhan, tetapi sebenarnya ya, yang diolah oleh manusia itu sudah dipengaruhi oleh worldview-nya, berarti sudah tidak netral lagi. Nah, tidak netralnya kenapa? Karena berarti ilmu pengetahuan itu dipengaruhi oleh ideologi, oleh konsep-konsep, nilai-nilai yang itu sebenarnya bukan bagian dari ilmu. Itu tadi filosofinya itu bukan ilmu yang murni. Mungkin kalau mau pakai istilah alternatif, worldview itu adalah scientific frame. Ini istilah yang digunakan dalam ilmu komunikasi dan kerangka. Frames are persistent patterns of cognition, interpretation, and presentation of selection, emphasis, and exclusion by which symbol handlers routinely organize discourse. Jadi kita menyerap, kita diterpa oleh informasi, oleh data itu kan itu kita serap, kemudian kita olah, kita susun, kita mengerti lah gitu ya. Kita berusaha memaknai. Nah, bagaimana kita memaknai itu? Kita menggunakan acuan yang disebut sebagai frame. Maka frame ini adalah interpretatif atau interpretif, boleh juga begitu. Interpretive packages that give meaning to an issue. Nah, ini contoh scientific secularism. Ini
laporan di Kompas, katanya bahwa dalam review kurikulum itu ada komentar dari seorang guru besar matematika yang mengatakan bila dicampur adukan dengan Tuhan, naskah kurikulum seolah tidak bisa didebat karena nilainya menjadi suci. Ini berarti kan harus ya disterilkan, ilmu pengetahuan itu harus disterilkan dari unsur-unsur agama. Ini mungkin yang komentar ini orang Islam, terus mungkin ya udah pernah haji, udah pernah umroh, sering juga ya sholat berjamaah, nah gitu kan. Jadi Islamnya Islam ritual. Jadi Islamnya tidak sampai ke intelektual. Di Barat sendiri kita lihat tidak ada perubahan yang signifikan dari zamannya Darwin sampai sekarang ini. Ini buku yang ditulis oleh Daniel Kiras, terbitan tahun 2019. Belum lama ya, sekarang 2021. 3 to 4 million years ago. 3 sampai 4 juta tahun. Human-like organism roam the grasslands of Africa. Current scientific evidence suggests that Australopithecus afarensis was the first human-like ape. Its skeletal remains indicate that it walked upright. Ini dalilnya adalah ini nih, remains. Skeletal remains ini dalilnya. Ini metode ini disebut al-istidlal bisyahid 'alal ghaib. Yang 3 to 4 million years ago, ini adalah al-ghaib. Skeletal remain adalah syahid. Al-istidlal bisyahid 'alal ghaib. And they call it scientific fact. Scientific fact. Kata-kata Prof. Alatas, knowledge is not neutral. Its interpretation through the prism, as it were, the worldview, the intellectual vision and psychological perception of the civilization. That now ini berarti ya the current civilization is the Western civilization. Plays the key role in its formulation and dissemination. Sekarang ini kalau kita melawan ilmu dari Barat, kita dibilang tidak ilmiah, dibilang tidak rasional. Ya akhirnya terpaksa lah ya, tunduk ya, waladolin amin. Persoalannya bukan di fakta, tapi di interpretasi. Dan interpretasi ini dipengaruhi oleh worldview. Maka kata Prof. Alatas, ya kalau kita mau melakukan islamisasi, ya kita harus memahami worldview Islam itu sebagai orang Islam. Baru kita bisa mencermati apa yang keliru, apa yang perlu dibetulkan. Jadi bukan